Kasus korupsi merupakan permasalahan yang dimiliki negara kita sejak lama dan tak kunjung usai sampai saat ini. Korupsi adalah sebuah tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan sejumlah dampak yang negatif, diantaranya adalah melambatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, meningkatkan ketimpangan pendapatan, menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat, melemahkan sistem pendidikan dan kesehatan, menurunkan kepercayaan publik, dan menghancurkan keadilan sosial. Lalu, sebenarnya apa itu korupsi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rahma Karismawati sebagai calon Duta Hukum dan HAM Jawa Barat 2024 dari SMA Negeri 1 Paralangan yang berada di Kabupaten Ciamis. Di video ini saya akan membahas tentang korupsi dan cara pencegahannya. Selamat menyaksikan. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptus dan corruptio yang secara harfiah berarti kerusakan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dan penyimpangan dari kesucian. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut para ahli seperti Grant Brooks, korupsi adalah tindakan yang sengaja dilakukan atas dasar kesalahan atau kelalaian melakukan tugas yang diketahuinya sebagai suatu kewajiban, sehingga tindakan ini merujuk pada sesuatu yang tidak menguntungkan dan cenderung bersifat pribadi. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk jenis tindakan pidana korupsi. Dan ke-30 bentuk atau jenis tindakan pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 7, yaitu kerugian keuangan negara, suap penyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Kerugian keuangan negara adalah akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, PNS, dan penyelenggara negara yang melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya. Suap menyuap atau tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, dan lain-lain. Pemerasan adalah perbuatan di mana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya walaupun melanggar prosedur. Pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut. Perbuatan curang adalah perbuatan yang tidak jujur atau tidak adil di mana akibat dari perbuatan tersebut kepentingan orang lain dirugikan. Benturan kepentingan dalam pengadaan adalah suatu kondisi di mana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang dalam jabatan dalam mengemban tugasnya. Gratifikasi dapat didefinisikan sebagai pemberian atau penerimaan hadiah, suap, atau fasilitas lainnya yang dapat mempengaruhi seorang dalam menjalankan tugasnya. Lalu, apa saja penyebab dari korupsi tersebut? Terdapat dua faktor utama penyebab korupsi, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah salah satu faktor penyebab korupsi yang muncul dari diri pribadi seorang, seperti sifat tamak, rakus, moral yang kurang kuat, dan perilaku yang konsumtif. Faktor eksternal penyebab korupsi akan lebih cenderung terhadap pengaruh dari luar, dengan diantara mencakup berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, organisasi, politis, dan aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita mengetahui dan mendapatkan pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengurangi korupsi dan juga keseluruhan upaya dalam menjadikan generasi mendatang memiliki sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Kita bisa mulai dengan mencegah perilaku koruptif pada kehidupan sehari-hari. Perilaku koruptif walaupun bukan tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam undang-undang,
Namun, tetap harus dihindarkan sejak dini agar tidak menjadi karakter dan kebiasaan yang sulit diubah. Untuk menghindari dan mengurangi perbuatan koruptif, perlu ditanamkan nilai-nilai anti korupsi yang diharapkan mampu menumbuhkan budaya anti korupsi. Terdapat 9 nilai integritas yang juga dikenal sebagai nilai anti korupsi yang dirumuskan oleh KPK. Yang pertama adalah jujur, yang kedua peduli, lalu mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, dan berani. Kita harus menerapkan ke-9 nilai integritas tersebut pada kehidupan sehari-hari untuk menghindarkan kita dari perilaku koruptif. Kini banyak sekolah yang telah melaksanakan program-program untuk membentuk karakter anti korupsi pada siswa-siswinya, seperti pengadaan kantin kejujuran, membuat siswa-siswi mengoreksi tugas dan latihannya sendiri, dan masih banyak lagi. Bagaimana? Sekarang sudah tahu kan apa itu korupsi? Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadikan negeri ini lebih maju. Maka dari itu, ayo kita bentuk karakter anti korupsi sejak hari ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.